Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami.
agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Amos 5 ayat 7 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, melawan perkotaan yang benar. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tipu dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat binatang praktika dan binatang berakik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menciptakan kebinasaan atas Yakob, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berdiri. Mereka benci kepada yang memberi teguran itu tepat, dan mereka benci kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil padat dan menginjak padanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dan batu-batu, kamu tidak akan mendiamnya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan menggumulnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar seperti, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin itu dalam. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah mengatasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Dia telah dicobai karena tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menundukkan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Demikian. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Sementara pun dijalankan, kita iringi dengan melakukan nyanyian rohani 132, Ya Tuhan, murah-Mu berkah.
surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya semuanya itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seorang unta, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zamannya akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita datang pada tahta kasih karunia. Datang pada tahta kasih karunia. Kumpen tireke isungan pak kamasiana puang matua. Datanglah pada tahta kasih karunia Allah untuk menerima rahmat, kebaikan dan pertolongan pada waktunya. Datanglah kepada tahta kasih karunia Allah untuk menerima anugerah, menerima rahmat. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, maka ia tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi dia akan menerima tahta, dia akan menerima anugerah dari Tuhan. Jadi sebenarnya setiap orang yang datang ke gereja tidak rugi, karena dia akan pulang dengan sukacita. Dia akan pulang dengan menerima rahmat dari Tuhan. Kayak tadi Tuhan Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jangan salah paham, kalau begitu tidak perlu kaya, jadi orang miskin saja supaya cepat kita masuk surga. Tidak perlu kaya, bukan itu maksudnya. Yang Tuhan maksudkan di sini ialah orang kaya kikir, orang kaya pelik, orang kaya melebihkan hak orang lain, memperkaya dirinya dengan merampas hak orang lain. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka pemimpin sugi ini pada orang kita sugi kita bawa ke bawah untuk pemerintah kita masuk surga. Bukan itu yang dimaksud oleh kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga anak-anak kita ini ada 43 yang akan menerima pernikahan di sini, datang kepada tahta kasih Tuhan untuk menerima rahmat hari ini dalam pernikahan sebagai anggota dewasa di dalam gereja kerajaan. Beberapa bulan mereka mengikuti pelajaran katekisasi baik secara tatap muka maupun secara daring. Kemudian beberapa kali pertemuan terakhir sudah dimungkinkan untuk tatap muka lagi. Ikut 2 kali ikut retreat terakhir di Pangapang, dan semua bisa dilakukan pernikahan sini hari ini. Untuk para saudara-saudara ya, apa yang saudara-saudara telah pelajari itu sungguh menjadi kekuatan bagi saudara untuk kemudian menjadi teguh di dalam iman. Selamat kepada orang tua yang telah membimbing mereka untuk sampai pada hari ini mereka mengaku imannya sendiri di hadapan Tuhan. Baik yang ditemukan dalam sini pun 2 orang yang akan menerima baptisan kudus dewasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam beberapa akta pelayanan khusus. Kita akan melaksanakan 3 akta pelayanan khusus: baptisan dewasa, peneguhan sidi, dan perjamuan kudus. Kita akan masuk ke dalam baptisan dewasa. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara Hastuti, saudara Santi telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya persilakan saudara berdiri untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama,
Percaya engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Anak langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah jawab saudara Hastuti? Apakah saudari percaya? Apakah jawab saudari Santi? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterapkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudari Hastuti? Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Apakah jawab saudari Santi? Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudari Hastuti? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Apakah jawab saudari Santi? Apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Hastuti, aku membaptiskan engkau ke dalam Allah Bapa, ke dalam Allah Anak, dan ke dalam Allah Roh Kudus. Amin. Santi, aku baptiskan engkau ke dalam Allah Bapa, ke dalam Allah Anak, dan ke dalam Allah Roh Kudus. Amin. Ini akan dilaksanakan peneguhan siri bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sini maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gereja lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan yaitu yang pertama Bernadette Wiwin, yang kedua Sinta Yunita Kose, yang ketiga Indrayani Indan, yang keempat Rita Ratte, yang kelima Dewi Tangkelangi, yang keenam Tiara Tandi Ayu, yang ketujuh Marlina Limbong, yang kedelapan Yesri, yang kesembilan Yohana Sering, yang ke-10 Natalia De Karisma Gandhi, yang ke-11 Feni Putri Belorundun, yang ke-12 Meisel Ria Panggalo, yang ke-13 Adel Heni Sirumba, yang ke-14 Diatri Lisma Ekayanti,
Yang ke-15 Sela Hastari. Ke-16 Santi Sanda. 17 Jessica Rima Tandirau. 18 Stevi Mesombo Arwan. 19 Angelica Lain Langit. 20 Dea Anjeli. 21 Diva Wacana. 22 Gian Yulfitasari. 23 Roselino Oktorian Kadi. 24 Wempi Yosua Biang. 25 Junaidi Timbayo. 26 Rusdianto Kombongkila. 27 Rinaldi Patandung. 28 Diman Daeng Yohanes Katoy. 29 Alfian Liber Bongga. 30 Gamaliel Gusrayanto. 31 Ipan Ramaroka. 32 Leonardo Marvigas. 33 Ivan Potong. 34 John Bonggalinggi. 35 Esra Sulu. 36 Julius Latu. 37 Erwin Bombang. 38 Wardi Tangilomban. 39 Febrianus Witin. 40 Irwan Mesakada. 41 Andika Dwi Putra Katadungan. Dan jawablah di hadapan Tuhan pertanyaan yang berikut ini. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara Bernadette Wiwin? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Sinta Yunita Kose? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Indrayani Indah? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Rita Ate? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Dewi Kapilani? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Tiara Tatiayu? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Marlina Limpong? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Yestri? Apakah jawab saudara Yohana Seli? Apakah jawab saudara Natalia Daika Gandhi? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Penny Putri Bedorundun? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Meisel Ria Penggala? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Adel Reni Sirupa? Apakah jawab saudara Diatri Isma Ekayanti? Apakah jawab saudara Sela Hastari? Apakah jawab saudara Santi Sanda? Apakah jawab saudara Jessica Rima Tandirau? Apakah jawab saudara Stevi Mesombo Arwan? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Angelica Lain Langit? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Dea Anjali? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Diva Wacana? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Gian Yulfitasari? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Ruselino Oktorian Kadi? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Wempi Yosua Biang? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Junaidi Timbayo? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Rusdianto Kombongkila? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Rinaldi Patandung? Apakah jawab saudara Diman Daeng Yohanes Katoy? Apakah jawab saudara
Apakah jawab saudara Ivan Totong? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara John Bonggaliki? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Esra Sulu? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Julius Lato? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Erwin Bombang? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Warni Tamilopan? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Febrianus Witin? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Irwan Mesakada? Ya, saya percaya. Apakah jawab saudara Andika di Putra Patalungan? Ya, saya percaya. Pertanyaan yang kedua dan ketiga dijawab secara serempak. Kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara berjanji? Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Maka hal damai sejahtera itu yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh
ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat menetapkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengerti. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ibrani pasal 10 ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa-mu yang adalah murah hati. Mazmur 62 ayat 2, hanya dengan tangan saja aku jalan, daripadanya keselamatan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mazmur 66 ayat 19 sampai 20, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Lagi adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lukas 2 ayat 30, sebab aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang aku berharap. 1 Tesalonika 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah kemuliaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita yang masih karena Allah lebih dahulu. Lukas 1 ayat 4, supaya kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang bergerak kepadamu sungguh benar. Amsal 16 ayat 16, beroleh hikmat sungguh jauh yang lebih yang beroleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yesaya 55 ayat 6, jadilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dibantui. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dikembang-kembangkan oleh perubahan pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita masuk dalam penyerahan surat Sidi dan juga Alkitab Sidi kepada 43 orang. Yang pertama, Hastuti didampingi dengan orang tua. Yang kedua, siap-siap Santi dan orang tuanya, dimohon orang tua juga tetap siap. Yang ketiga, Bernadette Wimin, siap. Yang keempat, Sinta Yunita Poset. Selanjutnya, Indrayani Indan. Rita Rate. Dewi Tangkelani. Indrayani Indan. Tiara Tandi Ayu. Marlina Limbong. Yesri. Yohana Sering. Natalia D. Karisma Gandhi. Feni Putri Belorundun. Maisel Ria Panggalo. Adel Henry Sirumba. Diatri Lisma Ekayanti. Sela Hasari. Santi Sandar.
Karima Tangdirau, Stevi Mesombo Arwan, Angelika Lain-Lagi, Dea Anjali, Diva Wacana, Gian Yulfitasari dan Roselino Oktorian, Wempi Yosua Biang, Junidi Timbayo, Rusdianto Pombongkila, Rinaldi Papandung, Dimandayan Yohanis, Alfian Liberbongga, Gamaliel Busrayanto, Ipan Ramaroka, Leonardo Martigas, Ivan Totong, John Bonggalingki dan Esra Sulu, Julius Watu, Erwin Bopang, Wardi Pangilompang, Febrianus Nipin, Irwan Mesakada,
Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dan makanlah. Dan minumlah. Tunggu bersamanya, tunggu lama bersama. Terjemah. Saudara, marilah kita berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita
Terima kasih atas ketenangan kita semua. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang telah menerima baptisan dewasa dan penyembuhan sidi. Kiranya anak-anak semakin dewasa di dalam beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih.